Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Dian Hermansyah. Kembali lagi ke channel Dian Channel ya. Saat ini saya sedang bersama salah satu karyawan di toko Plaza Jambu 2 yang namanya siapa? Saya Dani. Dani ya? Iya. Oke, Dani, saya mau beberapa pertanyaan nih masalah handphone untuk di Plaza Jambu 2 ya sini ya? Iya. Oke. Pertama, saya pengen nanya nih, Iya. Mas Dani ini udah berapa lama ya kerja di sini? Kalau untuk di bidang handphone sendiri itu kurang lebih udah 5 atau 6 tahunan sih, Pak. Oh, 5-6 tahunan ya, lumayan lama juga ya. Berarti, wah udah expert banget lah ya. Ya, begitulah. Terus, di sini tuh jual handphone tipe apa aja sih? Ada produk apa aja sih yang di toko, ini toko apa namanya? Ojan seluler. Oh, jangan seluler ya. Itu ada jualan handphone apa aja ya? Kita untuk tipe-tipe handphone itu semuanya all brand kita masuk ya, mulai dari iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo, Infinix, dan lain-lain juga kita ada. Yang penting kita jual handphone dengan garansi resmi tentunya. Garansi resmi ya. Ya. Jadi kita lebih mengutamakan si kepuasan si konsumen daripada kita jual barang-barang distributor yang dimana itu akan menimbulkan komplain yang berjangka panjang kepada kita sendiri. Oh gitu ya. Jadi toko Ojan seluler ini di Plaza Jambu 2 lebih mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas lah ya. Yang penting si user bisa puas lah dengan belanja sini. Iya. Oke, biasanya handphone yang paling laris di toko ini apa aja ya? Untuk di toko kita sendiri ya, itu dia yang kalau untuk Android itu dari Oppo, Infinix sama Realme juga. Oh, Realme, Oppo, Infinix ya? Iya, jadi ada 3 sama Samsung. Samsung juga lumayan bagus lah. Iya. Oke, biasanya nih user-user yang datang ke toko Ojan ini nyarinya handphone yang range harga berapa sih? Nah, untuk user-user sendiri kita bisa baca dari kriteria user juga ya. Mulai dari biasa kalau orang-orang kantoran itu tipikal budgetnya itu 5 sampai 8 juta bisa jadi. Itu dia kalau untuk usia rentang anak muda rata-rata iPhone. Cuman kalau untuk ibu-ibu itu rata-rata dia nyari budgetnya di 3 atau 4 juta. Lebih 80%-nya kita close-nya di Oppo. Karena kan di mana kalau untuk pesaing Oppo sendiri itu dia ada si Samsung. Nah, cuman ada plus minusnya lah. Tapi dia lebih tertarik ke Oppo dari rentang usia ibu-ibu 80% Oppo. Oh, Oppo ya. Berarti di sini memang Oppo lah nomor 1 lah gitu ya. Oke. Terus di handphone Oppo ini ada handphone apa aja ya yang paling laris dicari di sini? Untuk di budget-budget 3,5 juta ke atas itu rata-rata ada yang paling laris itu dari tipe A77s. Nah, ini dia. Ini barangnya A77s di mana dia sudah mempunyai RAM 8 GB, internalnya juga udah besar sekali 128 GB. Nah, itu dia juga udah bisa ekspansi RAM sampai dengan 8 GB. Oh, dengan keunggulan yang paling dicari itu segi pengecasan. Nah, si Oppo ini udah paling top sih dari segi pengecasan. Soalnya selama ini kita belum ada terima kendala dari user-user ya si pengguna Oppo dengan kerusakan misalkan dari pengecasan, dari baterai yang kembung atau si layarnya yang gerak-gerak sendiri, itu alhamdulillah nggak ada komplainan sih. Ada komplainan ya, aman lah ya. Aman. Terus tadi selain tipe A77s ada tipe apa aja ya? Ada kalau untuk yang budget-budget di bawah 3 juta itu dia lebih banyaknya ke A57. Itu seri A57 juga saya bilang lebih rekomen juga sih. Soalnya kan dia RAM 4 GB, bisa ditambah ekspansi RAM 4 GB dengan internal penyimpanan 64 GB. Itu dia kalau untuk harga udah sangat nyaman di kantong lah. Oh, gitu. Harga cuma 2,5 jutaan udah dapat handphone bagus.
Dengan satu keunggulan gitu yang paling diminati sama konsumen itu speakernya sih. Oh, speakernya ya. Ya, dia kan di si A57 ini speakernya itu double. Itu ada di atas sama di bawah itu udah sama kayak iPhone punya sih kalau menurut saya. Oh Ya. gitu. Jadi Speakernya udah emang bagus. ya spek middle tapi sekelas iPhone lah ya. Sekelas iPhone yang punya speaker atas dan bawah gitu. Cuman Oppo doang sih kayaknya yang mempunyai speaker yang sebagus ini. Itu kalau kita up nyampe full juga dia suaranya nggak sember. Nah itu doang sih enaknya. Oh, enaknya gitu ya. Bisa ada stabilizernya juga ya suaranya. Lebih pede, kita percaya sih, kita jualnya yakin lah ini produk nggak bakal bikin kecewa si konsumen. Nah, Terus misalkan nih ada customer datang toko, ya mungkin biasanya kalau saya sebagai customer ya, kadang saya dari rumah tuh pengen nyari Samsung misalkan. ya, Tiba-tiba saya ke toko Ojan, ada penawaran lebih, nah, biasanya ya agak tertarik lah gitu. Iya. Nah, maksudnya kalau misalkan sayanya punya budgetnya minim gitu atau yang ditawarkan itu lebih bagus dan harganya juga ini, kira-kira di sini bisa kredit atau ada leasing yang kerjasama? Nah untuk kredit sendiri kita emang nggak support ya dari ini, cuman kita dengan teknologi canggih yang ada sekarang ini ya kita manfaatin aja. Misalkan dari marketplace juga kita udah sangat dibantu sekali sih. Misalkan dari Shopee itu dia ada Shopee Pay Later-nya, Aku Laku dia juga ada Aku Laku Pay Later-nya, Tokopedia semuanya ya alhamdulillah sih kita ikut cimplung juga dalam dunia media sosial gitu sih. Oh jadi support untuk si leasingnya berdasarkan akun media online lah ya, Iya, kayak online, Tokped, ya. Aku Karena Laku. kebanyakan rata-rata orang sekarang ya udah online semua. Jadi 80% dari orang yang datang ke toko dia kadang-kadang udah mempunyai limit sendiri. Jadi udah sangat gampang sih kita buat prospek ke depannya gitu. Oke, bagus. Cukup membantu lah ya untuk Iya. customer-customer yang memiliki kurang budget untuk membeli handphone yang cukup bagus, bisa lewat leasing dari sosial media ya. Oke, biasanya nih, kayaknya kan Bogor ini kan kota hujan ya. Iya. Nah, untuk menghadapi situasi seperti ini, kendala apa sih selain cuaca juga? Kayaknya kan orang juga agak mager nih, Iya. persaingan antara online dan offline juga kan, apalagi zamannya dulu PPKM, orang-orang udah mulai pinter lah untuk belanja di media online gitu, kayak di Shopee segala macam, belanja handphone, jadi tinggal nunggu di rumah, barang udah bisa sampai. Nah, biasanya kendala apa sih yang ada di offline store ini? Kalau untuk di offline sendiri itu kita untuk saat ini kendala ya 20% lah kendalanya ya. Itu ya paling kendala di budget doang. Cuman kalau untuk persaingan antara offline dengan online itu kita sendiri bisa juga untuk lebih kasih kepercayaan kepada user, karena semua handphone yang dibeli di online itu walaupun dengan harga murah itu belum tentu kualitasnya yang didapat original gitu. Karena 80% si konsumen ini datang ke toko itu dengan komplain, misalkan dia beli handphone Oppo dengan budget yang lebih murah, itu dia dapatnya seri lama dan ternyata handphonenya handphone online, kayak handphone Cina kayak gitu, bukan yang produk original yang emang dari pabrik Oppo-nya ya. Jadi kita ya di sana lebih kita kasih masukan kepada user dan alhamdulillah dia percaya, nanti pasti belanjanya ke toko kita gitu. Oh, jadi intinya kita lebih
Oh gitu. Terus kalau misalnya di masa pandemi ini, Mas Dani ini gimana nih cara berjualan? Kan toko tutup. Bagaimana cara berjualan dan tetap untuk toko ini bisa mendapatkan omset? Ya kita mengandalkan dari apa konsumen-konsumen yang udah ada, langganan-langganan lama. Terus kita juga masuk ke dunia marketplace, misalkan di Facebook, di Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Nah, di sana kita lebih banyak ngebantu dari segi penjualan karena kan di mana-mana kalau masa pandemi itu orang nggak bisa keluar rumah, gitu. Lebih membantu lah, ada aja gitu. Yang sistem-sistem COD juga ya gitu. COD. Terus kalau misalkan user nih, user luar Bogor ataupun Bogor, dia bisa datang kemana nih? Ke toko mana, alamatnya dia? Iya, kalau untuk user-user rata-rata ya, yang di luar Jabodetabek itu kita mainnya di Shopee sih, lebih ke Shopee karena kan lebih aman juga transaksi di Shopee. Itu rata-rata kebanyakan kita dari Jawa Timur.